Bacaan dari kitab pertama Samuel. Ada seorang pria dari Ramataim Sofim di pegunungan Efraim, namanya Elkanah bin Jeroham bin Elihu bin Tofu bin Suf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Setiap tahun Elkanah pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah Tuhan semesta alam dan mempersembahkan korban kepadanya di Silo. Di sana yang menjabat imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Setiap kali Elkanah mempersembahkan kurban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing 1 bagian. Tetapi Hana, yang sebenarnya lebih dikasihinya, hanya mendapat 1 bagian juga, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Tuhan telah menutup kandungan Hana, Penina selalu menyakiti hatinya supaya Hana gusar. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepada Hana, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku mempersembahkan kurban syukur kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus.
Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yohanes, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di danau perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius dalam perahu bersama orang-orang upahan. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang beriman yang percaya kepada Allah bukan berarti kita dilepaskan dari segala permasalahan, tidak pernah dilepaskan di dalam hidup suka dan duka. Justru hidup suka dan duka inilah supaya kita berkembang, iman kita makin kuat, makin bertambah, karena kita percaya kepada Allah. Allah itu selalu menyertai kita. Seperti dalam bacaan pertama, ada dua istri, Penina dan Hana. Penina punya anak, Hana tidak, sebagai istri dari Elkana. Apa yang terjadi? Mereka saling mengejek. Hana diejek karena tidak punya anak, karena dikatakan mandul. Namun dengan iman dan keteguhan, akhirnya dia diberikan anugerah oleh Allah, akhirnya mempunyai anak, melahirkan anak yang bernama Samuel, lalu dipersembahkan di bait Allah menjadi imam. Begitu juga Yesus sebagai pewarta. Sebelum mewartakan, digambarkan Yohanes Pembaptis ditangkap. Namun Yesus sebagai murid Yohanes yang pernah dibaptis, dia akhirnya melanjutkan pewartaannya dan memanggil murid-muridnya, yaitu Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka mendapatkan atau dia dipanggil tanpa mempertimbangkan panjang lebar, namun dia langsung mengikutinya. Dari sini kita diajak untuk merenungkan pesan yang kita ambil adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang dipilih dan dipanggil. Kita diharapkan untuk menjadi pewarta, namun kita banyak tantangan dan kesulitan. Bukan berarti kita harus mundur dan kita harus mungkin kita putus asa, tapi kita diharapkan untuk percaya bahwa Allah selalu menyertainya dan Allah akan membimbing dan iman kita makin disempurnakan. Semoga kita bisa meneladani para murid-murid Yesus dan bisa meneladani Hana yang di dalam kedukaan namun dia tetap percaya Tuhan memberikan jalan yang terang, dan akhirnya apa yang dialami, dia akan mengalami sukacita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.